tentang babi ngepet muncul. Kemarin terakhir ada di Depok. Ini adalah reaksi orang-orang Jawa terhadap kedatangan orang-orang Cina. Oh itu? Iya. Baru tahu loh. Baru tahu. Gue juga baru tahu. Aku malah tahu babi ngepet itu pas nonton TV malah. Iya. Tapi kalau misalkan di budaya kita sendiri di Aceh tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada istilah babi ngepet. Kayak di Sumatera nggak ada lah. Dan celengan dulu ingat ya. Iya. Ingat nggak mistiknya? Harus dikasih apa kacang hijau. Di dalamnya. Iya, supaya nggak diambil tuyul. Jadi kalau itu, Biasa. baru denger itu. Nah kalau yang kecil itu yang paling mahal Pak. Karena nggak usah ditetein, nggak usah digendong-gendong kayak gitu, dia bisa cari duit sendiri. Dari itu sendiri, katanya Jadi gitu. Jadi spek tuyul tuh beda-beda Pak. Speknya beda-beda, Pak. Pasti banget loh ya, Kang Guru nyeritain tentang tuyul. Sebagai mantan penjual saya tahu. Kontroversi, toleransi. Jangan disingkat ya. Iya, iya, jangan disingkat. Oke, masih bersama saya dengan Guru Gembol dan tamu kita Jerry. Halo, teman. Aja. Halo, semangat dikit lah, Jer. Semangat. Ini Pokoknya kalah aura gitu dengan Guru Gembol. Dia dikejar-kejar sama Tom. Iya. ini tiba-tiba tema kita bikin Subscriber lo lebih banyak daripada dia. Iya sih. amin. Lebih pede. Banyak. Oke. Kita akan bahas, ini menarik nih. Hari gini masih ada cerita tentang babi ngepet muncul. Kemarin terakhir ada di Depok. Depok tuh, saya nggak tahu tuh jadi begitu. Jangan ngomong politik ya. Iya. Kang, babi ngepet tuh bener ada apa nggak sih? Itu kemarin Coki waktu ketemu sama saya mau ketemu dia janjian, tolong tapi nanti bawain saya ya sate babi ngepet gitu. Udah nyusahin. Coki mana? Coki Pardede. Coki Pardede. Emang dia suka aneh-aneh gitu. Iya. Tapi babi ngepet, hah? Akang bawain. Ya enggak lah Pak. Dari mana ngambil tahu? Dijawab lagi. Tapi saya sempat mikir itu gimana bikin leluconnya untuk membuat sate babi ngepet itu gitu. Ya, mungkin dia ngehina saya gitu bentuknya kayak gini. Tinggal diri saja di Dark joke. Dark banget. Ya tapi babi ngepet tuh apanya Pak? Itu apa sih? Babi ngepet itu ada nggak sih? Ada apa enggak? Ya kulturnya ada. Tapi kalau misalkan dilihat dari historis bentuk ada manusia yang bisa transformasi berubah menjadi babi kemudian mencuri dan sebagainya, itu nggak ada. Itu sebenarnya adalah reaksi orang-orang Jawa terhadap kedatangan orang-orang Cina. Oh itu? Iya. Baru tahu loh. Baru tahu. Gue juga baru tahu. Saya juga baru tahu ya. Bagus Saya ini, baru tahu bagus temanya ini ini. barusan Bagus aja. ini. Berhubungan sama celengan nggak, Pak? Ya, enggak. Celengan babi itu ya? Enggak, tapi ada hubungannya sedikit. Ada hubungannya sedikit. Jadi ceritanya, tapi ini sekali lagi ya ini hipotesis. Oke. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi orang-orang Jawa dulu itu punya pandangan bahwa tidak mungkin kaya, tidak mungkin sukses kalau bukan pejabat. Dan pejabat-pejabat itu pasti menjadi pejabat karena darahnya memang darah bangsawan. Artinya yang kaya pasti akan kaya 7 turunan, yang miskin akan miskin 7 turunan, yang miskin akan mengelola sawah, sedangkan yang kaya pemilik sawah itu. Oke, baik. Sistem feodal itu begitu. Nah, jadi gimana caranya jadi orang kaya? Iya jadi pejabat. Gitu, itu rumusnya tuh Terus sesederhana hubungannya itu. dengan Cina apa? Nah, orang Cina datang, mereka bukan pejabat, bukan apa, Bisa kok kaya. Iya. Kadang lebih kaya dari pejabatnya ya. Terus dilihat-lihat, oh suka makan babi, oh suka apa. Ternyata mereka punya budaya yang berbeda dan orang-orang Cina itu kerja misalkan pergi dari satu daerah misalkan ya, terus merantau ke sana, balik lagi udah bawa duit banyak gitu. Lah dari mana ini ceritanya? Ada cerita, makanya cerita babi ngepet itu awal mulanya sebenarnya adalah sindiran. Ini pada suku yang suka babi itu ternyata bisa kaya mendadak, entah dari mana ceritanya, itu uang haram, itu apa segala rupa. Jadi bikin gosip-gosip yang seperti Tapi itu. dipercaya oleh banyak orang sampai Karena sekarang. pada waktu itu di zaman itu orang-orang belum bisa menjelaskan dari mana ceritanya orang-orang yang bukan jadi pejabat itu Bisa kok kaya. bisa kaya. Terus kenapa bisa ada jaga lilin sama yang keliling tuh, Pak? Nah, itu cerita. Nah, itu jadi gini, semua tradisi itu pada awalnya rasional, tetapi pada masa berikutnya ketika orang tidak bisa menjelaskannya, maka dia akan mencari pelarian-pelarian mistik. Termasuk orang Cina juga Feng Shui. Feng Shui itu rasional awalnya. Rasional ya. Sangat rasional, misalkan gini, bikin rumah 2 lantai, kalau misalkan di bawahnya dapur, yang atasnya jangan terbuat dari kayu, kan rasional. Tapi ketika itu dimasukkan zaman sekarang, mau atas mau bawah kan udah beton, udah tembok, nggak kayu, jadi nggak apa-apa. berlaku lagi. Tapi orang-orang Feng Shui Cina Nggak tetap boleh bersikeras. rumah tusuk sate. Nah, misalkan ya karena seperti kan
Ya, Kalau itu mobilnya nggak bisa belok kan nabrak iya. gitu. Nah, tapi kan sekarang jadi disimbolkan bahwa kalau kan ini feng shui-nya kerbau, ininya apa, jadi begitu begitu sio ya. Jadi dihubung-hubungkan dengan arah mata Sio angin. babi nggak ada tapi? Ada Pak sio babi, Pak. Ada nggak sio babi? Sio babi ada. Ada. Sio anjing Oh, ada. ada. Yang lahir sio babi aja ada, Pak. Ya. Oh iya. Kalau nggak salah. Oke. Nah, ya, jadi semua yang awalnya budaya kita itu rasional dan realistis Itu dan yang menjadi makin menarik untuk diperbincangkan ya. Iya. Gara-gara film-film juga tuh ya. Iya. Wah, istrinya jaga lilin gitu dan sebagainya. Jadi percaya dengan babi ngepet? Ini anak Enggak, muda. dari aku malah tahu babi ngepet itu pas nonton TV malah. Iya. Tapi kalau misalkan di budaya kita sendiri di Aceh tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada istilah babi ngepet. Kayak di Sumatera nggak ada lah. Nggak ada Nggak istilah Iya. babi ngepet. Cuman di sini aja adanya babi ngepet. Iya. Di Jawa Barat ada? Di Jawa Barat pada akhirnya ada. Kan Jawa Barat juga diambil sama Jawa kan tahun 1600 tuh. Oke. Jadi tradisi Jawa masuk banyak yang masuk ke Sunda. Oke. Terus Jer? Kalau di Aceh sendiri tuh Pak, yang kita percaya itu ada orang yang bisa nggak kelihatan. Jadi dia buka baju, buka celana, pakai Invincible cincin. Man. Iya, pakai cincin, udah nggak kelihatan. Dan itu terjadi di zaman konflik justru. Zaman konflik kemarin? Zaman konflik kemarin pas itulah. Jadi pernah ada orang dicari sama aparat, tapi dia jalan di depan aparat benar-benar nggak pakai baju, nggak pakai celana. Aparatnya nggak lihat sama sekali. Tapi yang lihat cuma keluarganya dia doang. Dia lewat gitu. Terus orang pada bingung nih, aparat nyari dia tapi dia nggak diapa-apain gitu. Nah itu ada yang kayak gitu ada. Dan dulunya ilmu kayak gitu tuh dipakai sama maling justru. Dipakai sama maling justru. Itu ada kalau kayak gitu. Nah kalau itu cerita si Pitung ada kan. Iya. Yang bisa ngilang juga. Di mana? Iya, Pitung juga kan bisa ngilang ceritanya kan. Iya. Terus cerita yang lebih terkenal itu Jenderal Sudirman. Itu sempat nggak kelihatan kan sama Belanda di ubur-ubur. Tapi kan ada bacaan-bacaan tertentu juga kan? Ada. Yang ingat, saya pikirnya zaman Nabi ya. Yang waktu dia di Gua Hira gitu. Ya kan dengan Abu Bakar gitu. Dan tentara-tentara yang mengepung itu tidak bisa melihat beliau kan? Ya, nggak bisa melihat gara-gara emang ceruk goanya itu ya agak belok gitu. Oh iya. Ya terus Dan cara melihat satu-satunya adalah dengan masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Tapi pas mau masuk ada Sarang laba-laba. Yang asumsinya adalah Oh, ini kalau nggak ada mungkin. di situ sarang laba-laba dan tetap baik-baik saja, pasti tidak ada orang pasti masuk. tidak akan ada orang masuk ya. Iya. Asumsi sederhana. Tapi dibocorkan sama Cicak waktu itu ya. Iya. Ya, cica itu makanya ingat nggak saya waktu kecil tuh kalau bulan Ramadan itu berburu cicak. Berburu cicak. Dibilang pahalanya gede. Pahalanya gede. Bener nggak tuh Pak? Enggak lah. Kasihan ya Pak ya. Oh iya, saya percaya dulu waktu kecil kita berburu cicak kan tiap bulan Ramadan tuh. Pakai panah gitu, cekrek gitu. Tiba-tiba kena demam berdarah aja karena pemburu nyamuknya habis. Oke, kita tadi berkaitan. Tadi Jerry, kenapa sih lo ngomongin tentang ada hubungannya dengan celengan babi gitu? Iya kan celengan babi kayaknya budaya dari Cina juga Pak. Iya nggak sih Pak? Iya. Oh enggak. Iya kan? Gini, yang lucu tuh, kenapa namanya celengan? Iya juga. Celengan tuh babian artinya. Celeng. Oh iya, celeng itu babi ya? Oh iya, celeng itu babi, celengan. Oh kita celengan. Padahal bentuknya di Indonesia bisa ayam. Bisa ayam, bener. Bisa kelinci ya banyak ya. Apa mungkin dari awal memang bentuknya babi kalau? Gini. Kalau cerita tentang namanya celengan itu menarik. Justru bukan dari tradisi Cina tuh. Jadi dulu bermula dari Inggris. Celengan itu, tabungan itu yang dalam tanah liat itu disebutnya terbuat dari piggy bank. Piggy bank. Mereka nyebutnya piggy bank. Piggy itu sebenarnya tanah liat. Oh. Iya, tapi karena pig dipikir tuh babi. Makanya di Indonesia bentuknya babi, walaupun kemudian berkembang. Jadi kalau versi saya tentang celengan begitu tuh. Dan celengan dulu ingat ya, ingat nggak mistiknya? Harus dikasih apa kacang hijau. Di dalamnya? Iya, supaya nggak diambil tuyul. Jadi kalau itu? Biasa. Baru denger itu. Iya, kalau Tapi tuyul itu tradisi masyarakat Melayu loh. Melayu loh. Oh, Kalau iya? tuyul Iya. masuk dia bingung karena dia ngitung Ngitung apa kacang hijaunya. Dia nggak jadi lupa ngambil duitnya. Malah pernah dengar kalau misalkan tuyul tuh hubungannya sama itu kepiting katanya. Iya, ada kepiting juga. Nah, kalau kepiting itu orang Jawa, orang Sunda itu kepiting. Kalau orang Melayu tuh pakai ini. Pakai dikasih kacang hijau supaya Referensi saya tuh tuyulnya kuat. sibuk. Iya. Oke. Ngitung. Yang jadi pertanyaannya itu tuyul ada nggak Pak? Nah, Ada nggak Pak? Ini babi ngepet nggak ada nih, fix ya Pak?
Setuju ya? Nggak ada babi ngepet. Bukan berarti nggak ada ya. Ya. Secara historis itu nggak ada ya. Kalau misalkan kaum mistik, Oke. kaum Mau yang percayain bikin- itu, ya, lain lagi mah perkara. terserah. Kemarin sempat ada video viral ya. Yang mana? Ada seorang perempuan di depan rumah dia bertransformasi menjadi babi. Iya. Oh ya ada video viral, mungkin nanti dieditkan ya, dimasukin gitu. Jadi Tapi itu memang hasil editan. Iya kayaknya edit ya Pak. apa? Kayak di edit. Itu dalam rentang CGI. waktu yang berbeda itu. CGI Iya. mungkin. Iya. CGI ya bisa juga ya. Bisa juga Pak. Tapi Sekarang masa sih orang kampung bisa bikin CGI? Wah, nggak Oh, ada yang bisa, tahu Pak. Sekarang nggak ada yang tahu Pak. Orang saya aja bikin gak bisa, Pak. Oke, tuyul Pak gimana Pak? Ada nggak tuh Pak tuyul Pak? Ada tuyul tuh. Bener ada? Dulu tuh setan gundul namanya. Orang Indonesia tuh dulu tahun 1800-an, tahun 1900-an tuh gak kenal tuyul, kenalnya tuh Setan gundul. setan gundul. Iya. Nah, cuman gara-gara ada orang Jepang, nah, berubah namanya jadi tuyul. Itu pas Jepang. Iya, pas zaman Jepang. Karena Jadi tahun 27 tuh Pak, orang-orang Jepang itu udah berdatangan ke sini, mata-matanya tuh dikirim ke Indonesia untuk persiapan orang Jepang nanti mau nyerang Indonesia. Jadi dia harus nyamar jadi orang Cina, bikin toko apa, bikin apa. Ya padahal itu semuanya adalah mata-mata Jepang dan itu berbaur dengan masyarakat. Nah, orang Jepang pada waktu itu tuh udah ngejajah Korea. Di Korea itu ada hantu namanya Doyoal. Doyoal, ya gitulah. Saya nggak bisa bahasa Koreanya itu. Nah, ketika translasinya ke Jepang jadi Toyoel, masuk ke translasi Indonesia jadi tuyul. Oh, Nah, tuyul itulah yang kemudian karena itu dulu di sana juga gundul, di sini juga gundul, terus setan gundul yang katanya suka mencuri itu kemudian dipadankan. Kan kalau setan tapi gundul itu setan secara- gundul itu sendiri ada. di orang-orang kita tuh percayanya dulu setan gundul, kepalanya doang gundul, jadi pas diambil ketawa, hei, gitu kan serem kan? Iya. Nah itu ceritanya begitu dan itu ada berhubungan dengan ya uang yang hilang karena itu adalah makhluk apa segala rupa. Nah itu ya karena cerita-cerita hantu itu bercampur dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, ya yang itu setan gundul bertransformasi menjadi tuyul itu gara-gara penjajahan Jepang. Tapi ada yang ngejual loh Pak. Ada. Iya, tuyul itu ada dijual. Saya kenal tokoh yang ngejual tuyul tuh Iya. dibotolin. Gitu. Botolin gitu. Oh ya, Iya Pak. tuyul hidup. Tuyul Hidup. kecil. Udah pernah lihat? Udah pernah? Saya nggak tahu itu sugesti, nggak tahu apa gimana ceritanya gitu. Jadi teman saya itu, jadi botol tuh dijajarin di depan. Gitu. Bener. Bener ya? Iya bener kayak gitu. Iya bener. Nah pas dilihat baik-baik, coba lihat baik-baik, lihat apa? Dia beneran di dalamnya ada katanya. Ada tuyul dijajarin gitu. Ada yang harganya tuh 600 juta, 6 juta, 60 juta. Ya gitu Pak. Bapak minat Pak? Itu Lumayan Pak. lumayan Pak. Podcast bungkus, tidur-tidur di rumah. Lu beli, kita podcast. Oh yang nonton pasti banyak Iya tuh. sih. Iya. Iya Tapi jadi harga itu tergantung skill nyolongnya kali ya? Tergantung kalau tuyul yang gede Pak, itu yang paling murah Pak. Nah itu harus ditetein. Iya, iya. Tapi itu yang paling murah Pak. Terus dibawanya juga nggak praktis karena Nggak harus praktis, dibawa harus kayak gini, digendong, digendong. iya. Nah kalau yang kecil itu yang paling mahal Pak. Karena nggak usah ditetein, nggak usah digendong-gendong kayak gitu, dia bisa cari duit sendiri. Cari itu sendiri, katanya gitu. Jadi spek tuyul tuh beda-beda Pak. Speknya beda-beda Pak. Pasti banget loh ya, Kang Guru nyeritain tentang tuyul. Sebagai mantan penjual saya tahu. Tapi ya itu lagi-lagi di Aceh, tapi di Aceh ada kan tuyul kan? Tuyul malah dipercaya ada. Dulu dipercaya. Iya, dipercaya ada. Kalau tuyul ada. Kan sama-sama jajahan Jepang. Iya, oh berarti dari sana ya. Mungkin Sejarahnya sekali lagi mungkin itu ya. hipotesis. Iya, iya. Memang iya, pakai iya, cawan iya. gitu Bang ya? Hah? Oh iya, pun Pakaiannya. pencawat. Tapi kan kalau di Aceh tuh ada orang Mante kan? Suku Mante, Suku itu juga pendek-pendek kan? kecil-kecil. Jangan-jangan itu yang Tapi menjadi kakinya itu kebalik. Itu gaib juga kan? Emang ada yang pernah ketemu? Nah, jadi kalau misalkan cerita zaman dulu itu katanya mereka tuh berbaur sama masyarakat. Masyarakat. Cuman karena udah modern, nah mereka tuh udah mulai mengasingkan diri. Masuk di hutan. Masuk ke hutan. Pernah sekali itu ada video viralnya di YouTube orang lagi Yang naik motor itu, naik trailer ya? naik trail. Nah, itu ada satu dapat dulu, ada ketemu gitu. Mau ketabrak Ketahuan. itu kan? Iya, mau ketabrak, tapi ya keburu masuk ke dalam semak-semak udah hilang. Tapi nggak tahu ada yang bilang itu fake, ada yang bilang benar. Cuman kalau misalkan kita tanya ke orang tua di Aceh, sebenarnya Mereka bilang percaya memang Ada ada. suku Bunian, apa lagi ya? Iya, suku Bunian Ohang Pandak tuh. Orang Pandak ya. Ohang Pandak, suku Bunian. Bunian tuh di mana ya? Kalimantan? Bunian. Enggak, saya lupa di mana. Bunian kan betul ya? Rio ya. Ada lagi Ibu Gugu. Saya lupa itu dari mana, tapi banyak Nah, memang. Bunian tuh malah ada yang bilang goib, Pak. Katanya. Iya, namanya kalau Bunian itu kan artinya goib. Iya, katanya goib, bukan kayak Mante. Kalau Mante nggak goib katanya. Itu memang kayak manusia tapi
apa ya, bentuk tubuhnya, struktur tubuhnya beda gitu. Tapi lebih kecil. Lebih kecil, kakinya kebalik. Kakinya kebalik. Ngadap ke belakang gitu ya? Iya, dia jalan ke depan tapi tapaknya belakang. Cara mancing mereka itu pakai beras. Ngasih beras, ditaruh di misalkan ada semak-semak yang bentuknya udah kayak rumah-rumahan gitu, taruh di situ. Ntar diambil, katanya begitu. Cuman ya saya pribadi belum pernah lihat langsung sih. Percaya atau enggak, ini yang secara historis paling terbukti. Yang mana? Yang Mante. Paling terbukti. Paling terbukti. Karena Paling memang terbukti diyakinin ada. sepanjang sejarah Indonesia itu kan tahun 2003 atau 2000 berapa itu kan dunia tuh geger temuan di Flores itu. Yang Homo ada floresiensis. yang ada orang kecil Orang itu. Kerdil itu. Orang kerdil. Jadi 1 meter tingginya yang benar-benar bikin geger dan para ilmuwan pusing 7 keliling itu adalah kapasitas otaknya kecil sekali, 300-an cc, tetapi dia ditemukan bersama perangkap gajah, perangkap komodo, dengan alat-alat serpih yang serupa dengan manusia modern di zaman itu. Yang menunjukkan bahwa ukuran kepala, ukuran otak ternyata tidak berpengaruh terhadap kebudayaan. Sama hasilnya. Nah ini yang, kan kalau misalkan dulu kita belajar sejarah nih ya, fosil manusia ini otaknya kecil jadi belum berbudaya, yang ini otak cc-nya lebih besar jadi berbudayanya begini. Nah ini sukunya kecil, ini ada tuh. Nah ini sukunya kecil, tapi ini mah cebol, ini cebol ini, bukan ini. Ini apa ya, pengadegan mungkin ya? Iya ini mah cuman ini aja. Nah itu orang-orang Flores itu dulu kecil-kecil, tetapi mereka bisa bisa berpikir sama seperti orang-orang modern. Oke. Itu zaman dulu berarti Pak? Nah, ngerinya adalah itu tuh sekitar 13.000 tahun yang lalu. Artinya tuh itu sama dengan manusia-manusia modern yang hidup di situ. Jadi orang-orang kecil ketemu sama orang-orang besar dan mereka berinteraksi, tuker-tukeran hewan ternak, tuker-tukeran, mereka berinteraksi. Mungkin inilah yang pada akhirnya memunculkan cerita tentang manusia-manusia kecil di seluruh Indonesia. Hobbit gitu-gitu ya? Iya, Hobbit lah ya. Jadi Hobbit itu dari sini. Dari situ. Oke. Tapi kan katanya kalau zaman dulu manusianya bukannya besar-besar, Pak. Dan bahkan di Aceh sendiri itu ada satu Tapak kaki. Iya, yang tapak itu, tapak tuan. Ya kan itu bahkan makamnya masih ada. Makamnya benar-benar panjang banget, itu berapa meter? Itu masih ada sampai sekarang. Zaman Nabi kan Nabi kok tinggi-tinggi banget. Tinggi-tinggi Ada banget. 100 meter segala Iya, macam. berarti ini gimana, Pak? Zaman dulu manusianya kerja, berarti ada jenis yang seperti itu. Ya mungkin aja ada manusia raksasa, tapi lagi-lagi ini mah saya mah dikit-dikit ilmiah gitu loh ya. Apa-apa, Pak. Kalau dikit-dikit ilmiah tuh gak seru gak didengerin orang. Tapi secara ilmiah itu gak mungkin karena manusia itu punya batasan tinggi badan. Jadi tinggi badan proporsional, apalagi manusia berdiri tegak seperti ini tidak mungkin kalau misalkan di atas 5 meter. Itu akan membatasi geraknya sepenuhnya. Kalau masih merangkak masih lumayan gitu. Karena berarti jantung tidak dipompa ekstra, tidak memompa dengan ekstra gitu. Karena kalau Apakah merangkak, manusia mengecil? apa? Apakah manusia mengecil, memendek? Memendek Manusia justru membesar. Jadi Meninggi? Meninggi. Jadi misalkan Di mana jadi cerita kita di zaman dulu? Zaman Nabi katanya juga orangnya lebih tinggi dari sekarang. kalau saya perhatikan misal cerita tentang Adam misalkan yang tingginya 30 meter dan sebagainya, itu kan Adam waktu di sorga. Oke. Turun ke bumi? Kita nggak cerita waktu turun ke bumi, kita nggak cerita lagi berapa ukurannya. Yang diceritakan adalah Tuhan menciptakan Adam dengan ukuran segitu. Maksud menciptakan berarti masih di situ, masih di surga itu. Oke. Jadi kita itu udah bebas, berarti udah nggak ketemu lagi itu di situ. Iya. Di bumi udah ukurannya nggak tahu kita. Tapi kalau misalkan kenapa kepok? Seru. Seru. Jadi kemana-mana nih Pak mikirnya Pak. Iya, ini khasnya kita lah. Suku Mante berarti beneran Pak ya? Mungkin. Padahal kita tadi janjiannya cuma mau ngomongin babi ngepet doang. Babi ngepet doang. Nggak, soalnya selama ini tuh memang udah sering dengar dari orang tua di Aceh tentang suku Mante, tapi masih mikirnya kayak masa sih? Jangan-jangan ini cuma buat nakut-nakutin anak-anak kecil biar nggak keluar maghrib gitu. Atau tidak masuk ke hutan. Masuk ke hutan, main-main jauh-jauh gitu. Manusia raksasa dan manusia hobbit itu cerita rakyat yang ada di seluruh dunia. Jadi maksudnya kalau ada cerita rakyat di satu tempat, antropolog akan mengabaikannya. Tapi kalau cerita rakyat itu diceritakan di seluruh dunia, para antropolog setuju bahwa itu pasti ada yang menginspirasinya. Sosok nyata yang menjadi inspirasi. Tapi dengan manusia Flores itu kan membuat terbukti. ilmuwan
mikir juga ya. Walaupun sampai sekarang itu masih bingung para ilmuwan, gimana ceritanya otak sekecil itu bisa menghasilkan peradaban yang sama seperti kita. Jadi untuk apa otak kita gede? Untuk apa evolusi membuat kita berkembang gitu? Itu kan akhirnya banyak konsekuensi pertanyaan yang lebih mendasar gitu. Untuk dibahas. Untuk diselidikin. Oke, inilah khasnya acara kita kesana kesini ngomong kesana kesini kayak di warung kopi aja lah. Iya. Ya, kadang-kadang Bahkan kita ada ke makanan politik, gitu. makanya ada makanan. Lu mau makan? Boleh Om? Silakan lah, udah gue bayar semua. Dari tadi pengen nih. Gak ditawarin. ada Oke, silakan cyanidanya kok. Anda komen. Mungkin ada cerita tentang hal yang sama, tentang hal-hal mistik, misteri, ya kan, legenda, ya di tempatnya masing-masing yang mungkin akan bisa Ceritain aja menjadi di cerita bawah. di berikutnya. Kalau di Palembang, seberani apapun kita mandi di sungai, kalau teriak antu banyu, antu air, semuanya kabur. Semua kabur. Ya, jadi Kenapa Bapak nggak cerita itu tadi, Pak? enggak lah. Nanti episode sendiri aja. Ya, yang gitu-gitu tuh ya. Jadi yang kita percayai ada, padahal rasanya buktinya belum ada gitu. Iya. Itu diceritakan turun temurun ya, dengan maksud apa, tujuan apa, itu yang menjadi menarik untuk kita bahas. Saya pikir biarkanlah seperti itu supaya manusia kehidupan kita tuh menjadi colorful ya. Enggak semuanya scientific. Kalau enggak scientific kita tidak percaya. Itu Betul. aja. Setuju. Kalau manusia gitu nggak ada yang nonton konten lu. Iya, bener sih. Om. Kalau semuanya pakai logika kayaknya kurang seru. Kurang seru ya. Kurang seru. Oke, sekali-sekali kita di luar logika juga. Akhirnya saya tahu kenapa konten saya susah berkembang ya. Kenapa ya? Terlalu saintifik. Oh, kita udah banyak. Bersyukurlah. Oh iya. Sekarang, diundangnya biasa kemana-mana. Ya, Jadi hidup deg-degan. guru gembul. Jadi deg-degan nih di Uber sama. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Kapan-kapan. Oh iya, kapan-kapan. Ya, di Kontroversi dan toleransi. Please banget, jangan disingkat. bye-bye. Thank you, Jar.